Ya, perubahan nama dari rumah sakit menjadi rumah sehat menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat. Lalu kemudian bagaimana? Adakah dampak dari perubahan nama ini khususnya untuk di wilayah DKI Jakarta? Kita akan membahasnya. Sudah hadir bersama saya melalui via Zoom ada Bang Ardiansyah Bahar, Direktur Eksekutif LK2PK atau Praktisi Kesehatan. Selamat malam Bang Ardiansyah. Selamat malam, Mas. Baik, kemudian juga ada Bang Gembong Warsono, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta. Apa kabar Bang Gembong? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, saya ke Bang Ardiansyah terlebih dulu. Bang Ardiansyah, ini bisa dikonfirmasi terkait perubahan nama rumah sakit ini yang diubah menjadi rumah sehat oleh Anies. Bagaimana respon dari tim kesehatan? Iya, jadi mengenai perubahan ini memang harusnya ya lebih disosialisasikan lagi sebenarnya kepada utamanya kepada para tenaga kesehatan, bahkan masyarakat sendiri ya. Nah, yang terjadi memang ada perubahan nama yang belum semua orang atau bahkan tenaga kesehatan ini memahami ya apa dasar dari perubahan ini. Kalau kita yang paling tahu tentu bisa menjawab ini secara detail adalah pihak dari DKI Jakarta sendiri ya. Kenapa ada perubahan seperti ini? Tapi kalau kita coba mencari tahu apa dasarnya, tadi sudah disampaikan sebagai pengantar bahwa untuk merubah paradigma terhadap rumah sakit yang selama ini rumah sakit terkesan rumah tempat orang sakit ya, berkumpulnya orang sakit, menjadi rumah di mana orang sehat pun bisa datang untuk melakukan konsultasi ya, dan di dalamnya nanti ada upaya-upaya promotif preventif. Nah, kalau dari saya sendiri ya melihat hal ini, yang pertama tentu mengapresiasi niatan baiknya, ya mengapresiasi niatan baiknya. Tapi yang kedua adalah bahwa ada hal yang harusnya bisa lebih dimaksimalkan kalau kita bicara tentang upaya promotif preventif, karena kalau kita bicara tentang kesehatan kan ada tingkatan ya, tingkatan pelayanan kesehatan mulai dari primer, sekunder dan tersier. Di mana rumah sakit ini ada di sekunder ataupun di tersier. Nah, di primer ini, di layanan primer ini ada puskesmas, ada klinik, ada dokter praktek mandiri biasanya. Nah, kalau kita bicara tentang pemerintah, kita punya instansi puskesmas. Seharusnya ketika bicara tentang promotif preventif yang diperkuat ini adalah puskesmas. Nah, itu kalau dari saya ya. Baik, saya ke Bang Gembong. Bang Gembong, tanggapan Anda dari DPRD bagaimana terkait dengan perubahan nama ini? Ini kan katanya mindsetnya agar orang bisa sehat begitu. Ini bagaimana responnya? Ya, kalau saya menilainya memang jujur agak sulit. Kenapa saya katakan sulit? Karena memang jangan-jangan motif perubahan nama itu adalah membuat kegaduhan atau membuat kontroversi di tengah masyarakat. Itu ingin saya katakan. Karena di ujung masa jabatan gubernur tinggal berhitungan hari ini, apalagi yang mau diberitahu kecuali membuat kontroversi di tengah masyarakat. Sehingga ketika terjadi kontroversi di tengah-tengah masyarakat, maka menjadikan promosi gratis bagi Pak Anies. Itu kelihatannya yang dugaan saya ingin diciptakan oleh Pak Anies. Itu Mas. Jadi motif perubahan nama itu yang tahu persis hanya Pak Anies. Yang selain Pak Anies nggak ada yang tahu. Karena substansinya nggak ada. Substansi yang ingin didorong oleh Pak Anies itu untuk merubah rumah sakit daerah menjadi rumah sehat itu nggak ada. Karena tadi sudah disampaikan juga Pak Ardiansyah bahwa ketika mau mendorong fungsi rumah sakit menjadi fungsi promotif dan preventif, itu sebetulnya bukan domain rumah sakit daerah, itu domainnya puskesmas. Maka Pak Anies mencoba mencampur adukan ini menjadi satu kesatuan, bahwa rumah sakit daerah itu dijadikan juga sebagai promotif dan preventif. Yang menurut saya agak rancu. Saya agak sulit untuk bisa menjawab pertanyaan ini, karena memang dugaan saya jangan-jangan tujuannya Pak Anies membuat kontroversi dengan masyarakat. Baik, ini masih dugaan, jangan-jangan ya. Kontroversi ya. itu akan menjadi kegaduhan tengah masyarakat dan itu promosi gratis bagi Pak Anies. Itu loh yang baik. Ini dugaannya masih jangan-jangan begitu ya. Kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda yang satu ini. Bang Gembong dan juga Bang Ardiansyah tetap bersama kita di Newsroom.